Skuad tim nasional Indonesia akan menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Patrick Kluivert ingin mematangkan tim dan menentukan pemain yang akan diturunkan menghadapi China 5 Juni mendatang. Untuk mengetahui informasi terkini telah terhubung bersama kami jurnalis Metro TV Bernardin Mario langsung dari Senayan, Jakarta. Bernin, bagaimana situasi persiapan latihan timnas di sana? Apakah sudah terlihat persiapan jelang latihan perdana di Jakarta? Ya, Yohana, jelang latihan perdana timnas di Jakarta pada pukul 18.30 waktu Indonesia bagian Barat atau tepatnya pada pukul setengah 7 malam nanti, di sini sudah dilakukan penjagaan oleh pihak keamanan kompleks olahraga Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Sejak pukul 15 atau pada pukul 3 sore saat kami tiba di sini, para petugas keamanan ini telah melakukan sterilisasi di daerah Stadion Madia untuk bisa mempersiapkan keadaan yang aman dan nyaman bagi para pemain yang akan melakukan latihan di Jakarta setelah 5 hari yang lalu dari tanggal 26 Mei sampai dengan tanggal 31 Juni telah melakukan pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali. Dan tadi pada pukul 4 sore dari anggota tim staf kepelatihan timnas Indonesia telah menurunkan peralatan latihan serta berbagai macam logistik bagi para pemain. Tadi sudah ada kon, bola, sampai dengan katapult dan juga air minum bagi para pemain yang nanti akan mulai melakukan persiapan latihan pada pukul setengah 7 malam dan nanti tampaknya akan berlangsung kurang lebih hampir dari 1 jam sampai dengan 2 jam proses latihan. Dan untuk latihan ini, Yohana, menjadi sangat penting bagi timnas Indonesia untuk mempersiapkan diri jelang laga melawan Cina pada tanggal 5 Juni mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menang dari Cina, maka Indonesia bisa mengamankan posisi 4 besar di klasemen grup C, sementara kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk saat ini, memang kami belum mengetahui apa saja menu latihan yang akan diberikan kepada para pemain. Namun kalau melihat dari kebiasaan pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, ini saat tiba di lokasi latihan karena kemarin baru saja mendarat di Jakarta, nampaknya baru hanya akan melakukan latihan fisik kebanyakan, kemudian nanti baru lanjut sedikit kepada penerapan strategi dan juga taktik. Terakhir di Bali kemarin dari hasil latihan taktikal ini sudah mulai dilakukan latihan untuk transisi dari menyerang ke bertahan maupun bertahan ke menyerang. Kemudian juga ada latihan untuk mempersiapkan eksekusi bola mati baik itu dari tendangan bebas maupun tendangan pojok, karena memang menjadi salah satu cara bagi timnas Indonesia apabila ingin menciptakan gol. Dan selain itu dalam latihan sepakan atau antisipasi bola mati, para pemain bertahan Indonesia juga dilatih untuk bisa mengantisipasi bola-bola atas dari tendangan sepak pojok maupun tendangan bola bebas. Mengingat memang postur pemain timnas China yang sangat besar dan tinggi, maka bagian barisan pertahanan Indonesia diharapkan bisa menghalau bola-bola atas. Selain itu juga kemarin dalam putaran pertamanya, Yohana, Indonesia ini kalah dengan skor 2-1 karena kecolongan melalui permainan counter attack yang dilakukan oleh timnas Cina, sehingga pada pertemuan keduanya nanti pada tanggal 5 Juni Indonesia tidak boleh lagi lengah khususnya di barisan pertahanan dan barisan tengah agar Indonesia bisa membawa pulang maksimal 3 poin apabila ingin menjaga asa tampil di Piala Dunia 2026. Yohana. Lalu bagaimana kondisi terkini Kevin Dix dan Jordi Amat yang sebelumnya dikabarkan cedera? Bernie. Ya, untuk kondisi Jordi Amat maupun Kevin Dix yang sebelumnya dikabarkan cedera ini mulai berangsur-angsur membaik. Terlihat dari bagaimana Jordi Amat kemarin saat pemusatan latihan di Bali United Training Center Gianyar, Bali sudah mulai mengikuti meskipun baru ikut di 2 hari sebelum kembali ke Jakarta pada tanggal 30 dan 31 kemarin sudah ikut latihan untuk Jordi Amat. Sedangkan untuk Kevin Dix memang kabarnya saat ini sudah tiba di Jakarta dan berkumpul bersama dengan skuad Garuda lainnya di Hotel Fairmont dan hari ini akan memulai latihan. Dan dari hasil laporan dari klub Kevin Dix yakni Copenhagen melihat performa atau kesehatan dari Kevin Dix ini mulai berangsur-angsur membaik. Terbukti dalam laga terakhirnya saat membela Copenhagen, Kevin Dix mampu bermain 45 menit dan diharapkan nanti kondisinya semakin membaik dan bisa memperkuat timnas Indonesia selama 90 menit saat menjamu timnas Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Meski memang kondisinya tidak sefit saat bertemu Bahrain maupun Australia, namun Ketua Umum PSSI Erick Thohir maupun Patrick Kluivert mengaku masih tetap optimis Indonesia bisa meraih 3 poin melawan Cina dengan skuad yang sudah dipanggil. Menurut mereka, skuad yang dipanggil saat ini adalah skuad pemain-pemain unggulan yang mampu membawa Indonesia semakin terbang tinggi dan mempertahankan posisi 4 besar di klasemen grup C.
ini tidak menjadi sebuah kekhawatiran sebetulnya apabila nanti Kevin Dix tidak mampu bermain 90 menit full ataupun Jordi Amat tidak bisa bermain membela timnas Indonesia, karena sudah banyak sekali pemain pelapis, karena kedalaman skuad timnas Indonesia untuk pertemuan melawan China ini sudah dijamin sangat baik untuk bisa memenangkan pertandingan pada tanggal 5 Juni mendatang. Selain itu, Yohana, sebagai informasi tambahan, meski tidak diperkuat oleh beberapa pemain kuncinya seperti Martin Paes, kemudian ada Marcelo Ferdinand, Sandy Walsh, Elino Renders, sampai dengan Ragnar Olatmangun, namun ini tidak menyurutkan semangat para pemain. Terbukti, El Capitano J. Izes kemarin mengatakan bahwa semua pemain yang ada telah berkumpul dan telah dipanggil ini memiliki kemampuan yang sangat luar biasa hebatnya. Tidak ada perbedaan kualitas satu dengan yang lainnya. Semua sama-sama mempunyai mentalitas untuk bisa menang, untuk bisa membawa hasil positif, meraih 3 poin penuh saat melawan Cina. Kita doakan saja nanti persiapan hari ini dapat berjalan dengan lancar, sehingga nanti pada tanggal 5 Juni, Yohana, Indonesia bisa menang dan mengamankan 3 poin dari Cina. Demikian, Yohana, sementara kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih Bernardin untuk ulasannya. Laporannya langsung dari Senayan, Jakarta. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.